sebagai perwakilan dari DPR RI untuk bisa mengelaborasi isu ini lebih lanjut. Saya persilakan kepada Pak Rifki untuk bisa segera memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih berat. Saya merasa Fakultas Hukum tetap menjadi rumah saya dan tidak pernah saya tinggalkan sampai dengan saat ini. Dan hari ini kita penuh koncoisme ini seminar ini karena Bang Ancani senior dan guru saya, Pak Dekan dan pemirsa teman saya satu angkatan menjadi CPNS dulu di Fakultas Hukum, Bang Yunani juga teman dan Pak Bangsis juga sahabat. Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita pada kesempatan ini bermakna ganda, bukan hanya sebagai sebuah sarana tukar pikiran kita dalam menyelesaikan problem kebangsaan yang saat ini kita hadapi, tapi juga kita bisa bersilaturahmi kendati dalam ruang virtual sekarang. Saya ingin bicara dalam optik saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai anggota DPR yang oleh pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 3 kewenangan, yaitu kewenangan di bidang anggaran, kewenangan di bidang legislasi, dan di bidang pengawasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini menimbulkan sesuatu yang unpredictable di negara kita, baik dalam konteks kesehatan. Mohon izin, ini kayaknya ada yang masih bunyi nih, nggak di-mute nih, punya Pak Saifur Rahman kayaknya. Bisa di mute, tolong operator semuanya di mute kecuali Pak Rifki. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Beberapa dilema yang situasinya serba tidak bisa diprediksi sebagaimana karakter COVID-19 itu sendiri. Saya ingin mengambil satu contoh misalnya. Pada bulan Oktober saya dilantik menjadi anggota DPR RI dan sekitar bulan November kami ditugaskan di Komisi 5 DPR RI. Pada saat itu di minggu-minggu pertama kami memanggil seluruh mitra kerja kami. Salah satu pembicaraan yang krusial pada saat itu adalah kita bicara tentang rencana pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara baru. Dan Menteri Bappenas Pak Suharto Mano Arfa, Menteri PUPR Pak Basuki, dan Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi pada saat itu memaparkan desain infrastruktur dan perhubungan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur yang nilainya lebih kurang 456 triliun. Pada saat itu kami di Komisi 5 sontak meminta kepada ketiga kementerian tersebut untuk melakukan peninjauan kembali terkait dengan desain itu, terutama terkait anggaran. Karena 456 triliun itu jika kami setujui kendati skemanya multi-years tahun 2020 sampai 2024 akan mengganggu banyak sekali posko anggaran di APBN kita. Dan tentu akan membuat pelambatan beberapa sektor-sektor pembangunan dan pembiayaan yang dilakukan oleh APBN. Sehingga kemudian singkat cerita dari 456 triliun disederhanakan menjadi 256 triliun dan itu pun dibayar secara cicil rencananya mulai tahun 2021 sampai 2024. COVID kemudian datang di Indonesia, tanpa tedeng aleng-aleng kita kemudian rapat dengan Presiden, pimpinan DPR, kemudian Badan Anggaran rapat dengan Menteri Keuangan, dan kami kemudian merekomendasikan untuk Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena situasi pada saat itu sudah tidak memungkinkan bagi kami melakukan pembahasan legislasi secara normal. Melalui pembahasan Perpu itu dan kemudian penghitungan anggaran yang ada, keluarlah angka 405,1 triliun. Apa yang ingin saya katakan, 256 triliun untuk IKN saja itu harus kita cicil 4 tahun. Sementara 405,1 triliun harus kita bayar pada tahun ini juga dalam APBN tahun 2020, dan itu membuat defisit kita yang asumsinya awalnya 3% sekarang di APBN menjadi 5% di APBN yang sudah direfocusing dan dialokasi tersebut. Dan
gap antara 3-5% itu, sebagaimana kita ketahui, sebagian besar sekarang kita carikan dengan skema loan atau utang dari luar negeri. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah yang terjadi bagi kami yang mengambil kebijakan di level budgeting bersama dengan pemerintah, dan itu pula yang kemudian mendasari kenapa Perpu nomor 1 tahun 2020 pada 2 minggu yang lalu, pada sidang paripurna DPR RI 2 minggu yang lalu, itu kami setujui menjadi undang-undang. Yang undang-undangnya belum ada nomornya karena masih proses pengundangan. Nah, ada satu fraksi yang menolak, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tetapi noise-nya tidak terlalu besar bagi kami, dan saya kira sebagai sebuah dinamika yang mendapatkan kritik dari publik, misalnya terkait dengan ketentuan dalam undang-undang itu bahwa melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, realokasi dan refocusing anggaran cukup melalui peraturan presiden misalnya, itu sudah kami sepakati dengan pemerintah untuk tidak dibuat dalam undang-undang, termasuk beberapa pasal yang menjadi kritik terhadap publik. Pasal imunitas misalnya, itu kami jelaskan sedemikian rupa agar kemudian pasal imunitas terhadap pejabat negara dalam konteks pengambilan kebijakan pada saat-saat seperti ini, itu tidak dimaknai dalam pengertian imunitas tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Itu hanya sebagai bagian dari kita memastikan agar beberapa proses kriminalisasi pada tahun 1998 misalnya, yang dilakukan oleh beberapa pejabat eksekutif di bidang keuangan itu tidak terulang kembali. Karena tentu pada situasi darurat, pengambilan berbagai macam kewenangan terkait dengan keuangan terutama, itu bisa saja dimaknai salah atau kriminal pada saat situasi-situasi normal. Kita ambil contoh misalnya, pelonggaran kredit yang dilakukan oleh OJK dan seluruh perbankan yang ada pada saat ini. Itu kalau kita kontekskan dalam keadaan normal tentu sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi dalam keadaan seperti ini tentu kita bisa memakluminya. Nah, itulah dua peran setidaknya, fungsi legislasi dan anggaran yang kami lakukan. Dan pada saat-saat ini Bapak Ibu sekalian, kami memaksimalkan fungsi pengawasan kami. 90% anggota DPR RI saat ini berada di daerah pemilihan masing-masing. Ulun sendiri, saya sendiri berada di Kalsel sudah lebih dari 3 bulan, sejak reses yang dulu sampai dengan sekarang. Dan kendati kami berada di Kalimantan Selatan, kami terus melakukan kerja-kerja kami, terutama dalam konteks pengawasan. Saya misalnya melakukan terus rapat-rapat secara virtual, baik rapat di DPR maupun rapat dengan mitra-mitra kami di Kementerian PUPR, aturnya hingga ke tingkat paling bawah. Saya juga melakukan reses untuk melakukan penyerapan aspirasi dan sebagian tayangkan melalui berbagai media sosial yang saya miliki. Dan saya pikir COVID ini memang membatasi dan merubah pola kita, tetapi tidak boleh sama sekali merubah niat kita untuk melakukan kerja-kerja terbaik bagi bangsa. Kami juga terus melakukan kunjungan-kunjungan kerja sepanjang mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan dalam untuk COVID. Saya beberapa kali turun ke lapangan memastikan proyek-proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan tetap berjalan dan bisa kita nikmati segera. Sebagai contoh misalnya beberapa waktu yang lalu saya ke jembatan Ala di Kayu Tangi Ujungan, bahwa proyek itu akan tetap diselesaikan di awal tahun 2021. Saya juga terus mengawal proses penandatanganan loan untuk Waduk Riam Kiwa yang nilainya 1,7 triliun. Satu cita-cita masyarakat Kalsel lebih dari 70 tahun yang belum terrealisasi. Dan insya Allah akan kita lakukan tahun 2021 dan selesai di tahun 2023, Waduk Riam Kiwa. Kami juga terus memastikan pembuatan master plan dan DID kumpul dan kualitas infrastrukturnya cukup terbatas, dan karena itu kami mengusulkan kepada Presiden langsung pada saat kami bertemu Presiden beberapa kali untuk kemudian itu dilakukan revitalisasi. Saya coba untuk berimprovisasi dari lebih mengalir dan lebih applicable Pak Mirza pada persoalan yang tidak sekedar teoritik tapi apa yang kami rasakan dan apa yang kami alami pada hari-hari ini.
Ini adalah perubahan postur APBN tahun 2020 di beberapa kementerian, saya kira nanti bisa dibaca dan slide-nya akan saya berikan. Dan ini sangat signifikan kita rasakan perubahan APBN termasuk APBD di provinsi kabupaten kota. Saat ini ada peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan seluruh SKPD memangkas 50% dari anggarannya. Dan itu semua tentu akan mempengaruhi berbagai kinerja-kinerja kita di luar penanganan COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks tema seminar kita pada kesempatan siang hari ini, saya kira paling tidak negara saat ini memastikan 4 hak konstitusional yang di-arrange oleh negara sedemikian rupa agar kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara ini denyutnya masih bertahan di tengah segala keterbatasan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah hak atas kesehatan. Kita tahu kesehatan adalah garda terdepan dalam konteks COVID-19 karena COVID itu sendiri menerpa sektor kesehatan. Dan karena itu sebagaimana yang Bang Ancah katakan, pemberlakuan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu menjadi salah satu indikator bahwa hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28I konstitusi kita dan berbagai macam konvenan-konvenan yang sudah kita ratifikasi di Indonesia ini itu menjadi panglima dari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Kita ambil contoh misalnya regulasi tentang penetapan PSBB itu tidak ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi dilakukan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang kedua adalah hak atas pekerjaan. Kita memaklumi bahwa dampak ekonomi dari COVID ini sebagaimana Prof. Halim tadi sampaikan adalah banyak sekali lapangan pekerjaan yang kemudian harus terkoreksi, baik itu terkoreksi penghasilannya maupun terkoreksi status pekerjaannya. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Ini penting, kendati pendidikan tetap berjalan, tetapi kemudian redesign tata cara melakukan proses belajar mengajar kita lakukan saat ini. Mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Saya kira kawan-kawan di Fakultas Hukum ULM juga kalau saya lihat medsos-medsosnya para dosen, itu sudah mulai merindukan kampus. Itu berarti kawan-kawan sekarang juga sudah melakukan pembelajaran secara daring yang itu saya kira tidak mudah karena kita harus melakukan penyesuaian baru dan tentu polanya akan berbeda dengan pola-pola konvensional yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah hak atas pengembangan ekonomi lain, seperti hak bagaimana kemudian para pengusaha tetap bisa menjalankan usahanya, para pekerja tetap kemudian bisa menikmati kredit UMKM-nya dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan menjabarkan ini terlalu panjang karena saya kira masih ada 2 narasumber setelah saya ini. Tapi yang jelas dalam berbagai slide yang saya berikan ini, saya akan menggambarkan secara rinci apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang direkomendasikan oleh DPR pula, dan pada saat yang sama kami juga melakukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut. Saya misalnya sebagai mitra kerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saat ini memastikan bahwa program bantuan langsung tunai yang diambil dananya dari dana desa yang sekarang sedang diberikan di seluruh desa di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik dan efektif. Tadi Pak Dekan, Prof. Halim dan Bang Ancah menyinggung soal bagaimana data misalnya yang terus bermasalah dan tumpang tindih antar satu kementerian dengan kementerian yang lain. Itu juga menjadi persoalan di lapangan, tapi kami kira sekarang aparatur Kementerian Desa, terutama para pendamping desa, kami terus awasi melalui berbagai macam kegiatan. Sekarang ini perlu saya laporkan seluruh tim sukses saya di 2019 yang dulu memenangkan saya, sekarang berubah fungsi menjadi tim untuk melakukan pengawasan dan penyerapan aspirasi di masyarakat di 8 kabupaten di Kalimantan Selatan, dan itu cukup efektif. Sehingga saya bisa melihat dan memantau apa yang terjadi di lapangan secara efektif. Saya kira itu Pak Mirza yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain saya kira publik sudah cukup tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dan kata kuncinya adalah kita sekarang sedang berikhtiar sedemikian rupa. Saya menggambarkan tadi di awal paparan saya soal budgeting yang kemudian alat ukurnya puas atau tidak puas, saya yakin kita banyak tidak puas. Karena tentu alat dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan secara makro para menteri terutama, misalnya Menteri Perhubungan yang dianggap hari ini tahu besok tempe, kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan transportasi publik baik darat, laut maupun udara.
kami juga memberikan catatan-catatan kritis terhadap beliau dalam berbagai macam rapat-rapat dengar pendapat yang kami lakukan. Dan catatan-catatan kritis itu misalnya kami sampaikan mulai dari hulunya. Bagaimana Permen nomor 25 tahun 2020 tentang mudik pada saat Lebaran ini dan exception bagi beberapa pejabat dan pelaku ekonomi yang diperbolehkan, yang kami katakan multitafsir dan sumir. Dan kemudian itu tentu mempengaruhi bagaimana implementasi di lapangan. Seluruh apa yang saya kerjakan, saya mencoba untuk saya dokumentasikan sepanjang itu bisa didokumentasikan dan dibuka kepada publik melalui berbagai media sosial saya, dan saya mengucapkan terima kasih terutama kepada publik Kalimantan Selatan yang memberikan apresiasi yang cukup positif terhadap kinerja-kinerja yang kami lakukan. Ada survei terakhir Bang Ancah di bulan Februari yang lalu. Surveinya sebetulnya survei pilkada, tapi salah satu dari item pertanyaannya adalah terkait dengan legislator di Kalimantan Selatan. Sejauh mana kepuasan publik dan apresiasi publik terhadap legislator. Alhamdulillah Bang, Ading Pian ini mendapat apresiasi yang cukup tinggi. Kendati kemarin suaranya rendah, tapi apresiasi terhadap kinerjanya tertinggi saat ini. Dan karena itu kepada semua teman-teman senior dan guru-guru ulun yang hadir pada kesempatan seminar ini, saya kira saya berharap silaturahmi bisa kita terus sambung. Kapan waktu ulun ingin main ke Fakultas Hukum, dan mudah-mudahan ulun bisa terus pian doakan dan pian bimbing agar kinerja-kinerja ulun di DPR RI tentu bisa memuaskan kita semua masyarakat Kalimantan Selatan dan membawa keberkahan bagi benua Kalimantan Selatan tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.